warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama kami di acara Investigasi Desa dengan saya Muhammad Arif Siregar dan rekan saya Bila Fadil. Di sini kami akan memberikan sebuah acara mengenai penyimpangan di kalangan remaja, yaitu pergaulan bebas. Baiklah, di sini kita akan menyaksikan tayangan wawancara oleh reporter kita yang bernama Trisendi Pramita dengan narasumber. Kami persilakan pada saudari Trisendi Pramita. Everybody's on the table, 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 and everybody's on the table. And everybody's on the table. And everybody's on the table. Nama saya Ica, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan sales promotion girl, status lajang, alamat Medan. Lulus sekolah, saya melamar kerja jadi sales promotion girl. Di situ saya memulai pertama kali masuki dunia malam, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu. Yang mengajak pertama kali itu ya pasti teman-teman kerja. Biasanya pulang kerja nggak ada kegiatan atau pengen happy ya diajak. Sekedar have fun aja, seneng-seneng sama teman, ngilangin stres. Sekarang kan kalau kerja itu kan suntuk gitu mbak, suntuk. Terus bosan, jadi yang dilakukan yaitu clubbing sama teman-teman.
Kalau dibilang berapa kali dalam sebulan ya nggak tentu. Kadang-kadang bisa sampai 15, 10 atau bahkan 3, tergantung temennya yang ngajak gitu. Rasanya gimana ya? Rasanya ya aneh. Tapi pernah sih 2 bulan nggak ke klub karena break kerja sebentar. Dalam masa 2 bulan itu kan di rumah, jadi ya nggak ke tempat itu. Rasanya aneh. Tapi gitu balik kerja, ada teman-teman di situ, ya udah akhirnya klub lagi. Yang pertama itu pasti bosan kerja, suntuk, terus putus dari pacar juga bisa larinya ke clubbing. Tergantung apa yang dikonsumsi, tergantung seberapa banyak yang dikonsumsi, tergantung tempat. Kadang kalau clubbing itu kalau sekedar minum nggak asik tanpa Inex. Biasanya saya pribadi kalau pakai pil gitu biasanya sih sampai 5 butir. Yang per butir harganya itu 250.000. Kalikan aja mbak, berapa? Buat saya pribadi pilnya aja sekitar 1 jutaan. Belum lagi teman-teman, belum lagi teman-teman minum, belum lagi tempat. Ya paling enggak 5 juta ke atas. Seperti itu. Kebanyakan sih pakai uang teman, kan kita di situ bawa teman-teman tuh, teman-teman cowok, teman-teman kerja, teman rekan kerja, teman-teman ya untuk tempat kayak gitu. Kalau pakai uang pribadi sih sayang, nggak cukup kali ya, soalnya gaji saya kan itu per harinya 200 itu per hari. Kalau penjualan di atas lebih, itu pasti dapat uang insentif. Ya, kalau per bulan itu kira-kira sekitar 6 juta lah. Tapi kan karena kebutuhan logistik di sana itu lebih mahal, kebutuhan tempat tinggal juga mahal. Kos kami aja 1 bulannya itu 2.500.000 itu per bulan. Tiap bulan kita harus ngeluarin uang 2.500.000 untuk kos. Belum lagi buat kebutuhan logistik, kosmetiknya juga, peralatan, baju, make up segala macam. Kalau pakai uang pribadi untuk ke labing itu mikir-mikir dulu gitu. Ya namanya orang tua ya pasti nggak tahu. Mereka kan taunya saya di sini tuh kerja. Jadi ya mereka taunya saya kerja gitu aja. Seperti yang saya bilang tadi, orang tua kan taunya saya itu kerja, di sini itu kerja, cari uang. Soalnya kan yang butuh kehidupan di sana itu saya selalu ngirimin uang sama orang tua ke Medan, sekian. Jadi orang tua saya nggak tahu saya seperti ini. Saya sering kelabing, keluar malam, pulangnya pagi. Tapi kalau saya di rumah, kalau lagi libur kerja, ya saya di rumah, nggak kemana-mana. Orang tua saya mendidik di rumah ya baik. Saya juga diajari tentang keagamaan, pendidikan, moral. Saya rajin sholat juga. Kan itu wajib. Tapi kalau yang namanya keluar malam-malam clubbing seperti ini mungkin ya karena pengaruh teman. Orang tua selalu nyaranin kalau saya tuh keluar nggak usah pakai hot pants. Nah, jangan pakai hot pants. Itu kependekan. Jangan keluar malam-malam. Ini udah jam berapa? Keluar jangan pakai baju pendek, pakai jaket, dingin. Ini sholat, waktunya sholat. Saya ikutin kalau saya di rumah. Tapi kalau saya lagi di luar, lagi kerja, kebetulan saya kan kerja di luar kota, jadi orang tua nggak tahu saya itu seperti apa. Kembali lagi karena pengaruh teman-teman, lingkungan sekitar saya seperti itu, jadi nggak saya ikutin saran orang tuanya. Kalau di luar, di sini lingkungan kalau lihat-lihat yang seperti itu sih udah biasa.
Karena di sini kos-kosan semuanya rata-rata memang seperti itu. Ibu kosnya juga udah wajar. Kita masing-masing udah dikasih kunci gerbang. Jadi kalau ada yang pulang sekitar jam 4, jam 5, itu kita bisa buka sendiri pintu gerbang karena memang udah diizinin sama ibu kosnya. Dan teman-teman di sini rata-rata emang seperti itu. Sering. Itu karena mereka sendiri kadang pengen tahu kayak mana sih di dalam itu. Di dalam tuh ngapain aja sih? Kayak mana sih? Gitu kan. Jadi ya udah kadang saya ajak, ayo kalau mau lihat nanti malam. Tapi izin orang tua tidur tempat saya kan gitu. Akhirnya mau kan, kita ajak sana. Sampai di sana dia bingung, dia diam ya kan, ini ngapain di sini. Dia diam sambil liatin. Terus saya bilang, ayo joget-joget aja, nggak apa-apa, relax aja, anggap aja orang-orang ini nggak lihat gitu kan. Akhirnya ya joget gitu kan. Cuman kok untuk minum atau ngepil gitu kebanyakan sih nggak saya tawarin, cuman kok dia pengen ya saya kasih. Tapi kebanyakan dari teman-teman yang udah pernah kemari itu biasanya minta lagi, yuk kapan kita ke sana. Kadang sih saya senyum sendiri lihatnya. Saya pasti berhenti, saya nggak mungkin kayak gini terus. Soalnya kalau kayak gini terus itu badan kita itu bisa hancur. Maksudnya hancur tuh kita bisa turun drastis, yang tadinya 45 bisa jadi 40 ke bawah gitu. Terus pun di kulit itu nggak bagus. Setiap kita keluar clubbing itu pasti kulit kita itu terasa kayak lebih hitam gitu, kayak abis berjemur di pantai. Nggak tahu kenapa, emang seperti itu, alergi atau gimana nggak tahu. Terus kalau dalam keadaan fly kita pasti nggak terkontrol, bawaan emosinya tuh tinggi. Setiap ada yang pengen cari gara-gara, bawaannya pengen nonjok aja. Saya pasti akan berhenti setelah saya mungkin nggak kerja seperti ini lagi. Soalnya lingkungan saya seperti ini, jadi sulit untuk berhenti. Saya terus mengikuti perkembangannya. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Kalau saya punya anak, pasti saya akan berikan pendidikan agama. Dan saya nggak akan kasih dia kerja sebelum dia mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Dan walaupun dalam perkuliahan pasti saya tidak akan kasih kos, saya akan kasih dia tinggal di rumah. Dan setiap jam 10 harus sudah di rumah, apapun alasannya. Itu kalau anak saya yang gadis. Kalau anak cowok juga jam 10 juga harus di rumah. Saya terus periksa laci, apakah ada apa di lacinya, bagaimana pergaulannya di luar, bagaimana tingkahnya. Dan saya nggak mau jika suatu saat nanti anak saya akan terjebak dalam pergaulan bebas. Saya pasti merasa saya itu nggak kurang dalam mendidik anak itu, gagal seperti itu. Buat anak muda, kalau ada yang bilang kalau nggak merokok itu nggak maco, kalau nggak merokok itu nggak maco, kalau nggak clubbing itu nggak gaul, kalau nggak narkoba itu nggak keren, itu salah, jangan diikutin. Apapun itu semuanya merusak kalian, merusak lingkungan kalian, merusak masa depan kalian. Jangan diikutin. Ya namanya anak muda itu pastinya rajin-rajin belajar lah. Carilah potensi yang ada dalam diri kalian. Buat orang tua kalian itu bangga dengan prestasi kalian, dengan apa yang kalian capai. Pesan buat anak muda, sayangi orang-orang di sekitar Anda.
dikamerain dan kita keluar dari pintu itu, bisa kan? Terima kasih kepada Saudara Arif. Saat ini saya sedang berada di kampus. Saya akan mewawancarai seorang mahasiswa bagaimana komentarnya tentang pergaulan bebas saat ini. Kita mewawancarai bagaimana komentar Mbak tentang mahasiswa yang pergaulannya bebas. Oh, kalau kata saya masalahnya nggak bagus kalau Mbak. Ini yang apa anak perempuan ya Mbak? Apalagi anak perempuan kan Mbak. Anak perempuan itu kan identik dengan feminim di rumah. Ini masa keluar kan? Bagus lah. Itu biasanya kan kita ini kan orang timur. Cuman orang timur itu kan ya identik dengan orang timur yang punya tata krama, norma, apa, sopanan yang bagus kan. Masa kita ikut-ikut sama seperti orang barat kan nggak cocok ya Mbak. Bagaimana cara Mbak agar tidak terikut pergaulan bebas? Kalau pertama sih ya Mbak, kalau supaya tidak apa ya saya apalah lebih memilih teman lah, jadi itu jangan terlalu percaya lah sama teman baru seperti itu. Yang kedua ya saya lebih sering aja lah kumpul sama keluarga biar supaya tidak ada namanya kurang kasih sayang dan sebagainya. Saran buat anak muda agar tidak pergaulan bebas? Janganlah mudah terpengaruh pada teman-teman karena kan takutnya karena takut anak muda sekarang kan takut ya kan Mbak ketinggalan zaman, padahal zaman itu nggak akan pernah habis. Itu lah Mbak. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Demikianlah yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio bersama rekan kami. Oke, kembali lagi di studio investigasi BK. Di sini kami telah kedatangan psikolog yang bernama Ibu Yeni Ariska Damani. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Mari kita sambut Ibu Yeni Ariska Damani. Silakan untuk Ibu. Baiklah, kita akan menanyakan kepada Ibu Yeni Ariska Damani. Bagaimana, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Ibu mengenai perilaku remaja yang ada sekarang ini? Menurut saya perilaku remaja tersebut tidak baik, karena itu akan merusak dirinya dan akan mempermalukan keluarganya. Apalagi dia bisa sampai terjerumus ke narkoba, itu akan membuat dia tidak tenang dan akan bisa menjadi ketergantungan. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak seperti itu? Mungkin saya ingin menjawabnya, banyak faktor yang membuat anak itu seperti itu. Yang pertama itu faktor keluarga. Faktor keluarga ini karena kurangnya komunikasi, perhatian, sehingga anak itu bisa terjerumus ke situ. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bisa membawa dia seperti itu. Dia salah satunya dia salah bergaul, tidak memilih cermat dalam pergaulannya, menjadi dianya terbawa sama temannya karena temannya itu sudah berperilaku negatif. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu, efek atau dampak apa yang terjadi bila remaja tersebut sering melakukan perilaku negatif seperti itu? Banyak efek yang terjadi pada anak tersebut. Yang pertama itu dia akan dapat terjerumus ke dalam narkoba atau seks bebas, atau bisa juga dianya itu dipandang oleh masyarakat itu jelek atau dipandang sebelah mata karena perilaku dia yang seperti itu. Dan yang terakhir saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu agar perilaku tersebut tidak terjadi di kalangan remaja yang akan datang?
saya kepada remaja yang akan datang, berhati-hati memilih teman, jangan sampai salah pilih teman. Cari teman yang bisa berubah ke arah positif, bukan ke arah perilaku yang negatif. Jangan terpengaruh dengan hasutan orang untuk ikut ke dunia malam atau ke perilaku yang menyimpang. Pesan buat orang tua, lebih memperhatikan tingkah laku anak di luar maupun di lingkungan keluarga, awasi dengan siapa dia bergaul di luar. Lalu jalinlah komunikasi dengan baik kepada anaknya agar tidak menyimpang seperti perilaku yang kita lihat sebelumnya. Terima kasih. Jadi pesan kami adalah buatlah dirimu lebih baik dari hari ini. Oke, demikianlah acara investigasi BK bersama saya Muhammad Arif Siregar dan rekan saya Dila Fadil. Terima kasih untuk Ibu Yeni Ariska yang telah menjelaskannya ya. Tetap saksikan investigasi BK. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.